ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في قرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم الله أكبر walillahil hamd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lapangan ini, di dalam yayasan pendidikan ini, dalam melaksanakan ibadah salat Idul Fitri yang kemudian diikuti oleh khutbah Idul Fitri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, bercahayakan Islam, iman dan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi yang berbahagia ini tidak ada satupun kata atau ucapan atau lantunan yang patut keluar dari mulut kita kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati bulan suci Ramadan yang mana Allah wajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin dengan tujuan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kami mewajibkan kepada umat-umat yang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada bulan Ramadan yang lalu yang telah kita lewati, di mana kita sebagai kaum muslimin menjalankan segala bentuk ritual peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang segala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Pada malam hari kita melaksanakan qiyamul lail sebagaimana disabdakan oleh nabi kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail dengan iman yang ada di hatinya, wa ihtisaban dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bukankah kita juga ketika malam kita bangun untuk sahur, melaksanakan ibadah, dan kita bangun di sepertiga malam, kita melakukan sahur, kita mengharapkan berkah dari makan sahur itu, dan kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu adalah barakah. Dan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam Al-Qur'an tentang fadilah beristighfar di dalam sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun." Mereka adalah orang-orang yang pada malam hari sangat sedikit melakukan tidur. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan ketika di sepertiga malam, di ketika waktu sahur, mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di hari ini, amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya kita sebagai seorang yang bertakwa, diberikan kita predikat yang takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah bekal dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kalian karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal di akhirat. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari raya ini merupakan hari yang amat berbahagia kepada kita. Adalah hari yang sangat kita tunggu-tunggu. Momentum ini adalah momentum di mana kita mengingat, seorang ayah mengingat anaknya, dan seorang anak akan mengingat ayahnya. Momentum ini adalah momentum yang akan selalu terkenang, akan menyebabkan orang rindu dengan hari raya ini. Pada momen hari raya ini merupakan salah satu hal yang terbaik, yaitu kita kembali merangkul, bersilaturahmi, dan memberikan nasihat kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang arti Allah, tentang arti ibadah, tentang makna daripada mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengajari seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas, "Ya gulam, wahai anak, uallimuka kalimat. Aku ajari kepada kamu satu perkataan. Aku ajari aku berikan kepadamu satu pesan. Ihfazillahi yahfazka." Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, lakukan segala apa yang Allah perintahkan, dan hindari dari apa segala yang Allah larang. Yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Ihfazillahi yajidhu tujahaka, dan jagalah Allah, jagalah syariat Allah, maka kamu akan temui Allah di depanmu sebagai penuntun. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menyambung pesan itu, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, wahai anak, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau butuh, bergantunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan, tentang keyakinan bahwasanya Allahu Samad, bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung dan meminta, tidak ada tempat lain, dan hanya kemurnian tauhid hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan jangan sekali-kali engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan satu pesan yang sangat penting, yaitu kepada bapak dan orang tua untuk senantiasa mengajarkan kepada anaknya apa, bagaimana dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna sab'as sinin." Wahai orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaihim wahum abna asra, dan pukul, berikan mereka satu pendidikan yang sifatnya fisik tanpa harus melukai ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahlah mereka dari tempat tidur antara lelaki dan perempuan. Ini adalah pesan yang diajarkan oleh Nabi kita dalam kita berinteraksi sesama manusia, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Bahkan Nabi kita, Nabi yang paling kita cintai, yang memberikan pesan-pesan kepada kita untuk senantiasa mengajarkan tentang Al-Quran dan makna Al-Quran, sehingga kita mendapat prediksi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nabi kita tidak juga selalu berpesan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam salah satu hadisnya juga menyebutkan, Iqra Al-Quran fa innahu ya'tiya yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat safi'an, sebagai sosok yang memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk di teras masjid atau di sufah atau di trotoar. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan bercakap-cakap kepada mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu ayyadua ilal buthan au ilal aqiq fayati minhuma binaqataini kaumawaini zahrawaini azimataini min ghairi ismin wala qati'atir rahim. Adakah dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ingin melakukan suatu pepergian ke daerah yang namanya Buthan atau Aqiq? Daerah ini adalah daerah di mana terdapat pasar yang besar. Fayati minhuma binaqataini kaumawaini azimataini min ghairi ismin wala qati'atir rahim. Dia datang membawa 2 ekor unta tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada pencurian di sana. Maka serentak para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulluna nuhibbu zalika ya Rasulullah. Setiap dari kami suka dapat unta itu 2 ekor secara gratis, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada harus memutus silaturahmi di antara kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kias dan analogi kepada para sahabat tersebut. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Fayaqra ayataini min kitabillah, maka kalian di masjid membaca 2 ayat dari Al-Quran. Khairul lahu min naqataini, yang itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Wasalasun khairul lahu min salas, dan 3 ayat dari Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta itu. Wa arba'un khairun min arba'in wa min a'dadihinna mislu zalika, dan 4 ekor unta ayat Al-Quran yang engkau baca lebih baik daripada 4 ekor unta itu. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kepada anak-anak ataupun para pemuda
atau setiap dari kita yang masih memiliki orang tua, untuk senantiasa selalu berbakti dan menjalin silaturahmi kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu, dan kerabat-kerabat yang kita miliki. Karena bakti kepada orang tua merupakan wasiat yang Allah sampaikan langsung kepada kita dengan kata wasiat. Bukankah wasiat merupakan sesuatu yang penting saat orang meninggal dunia? Namun kata wasiat itu Allah jadikan salah satu bentuk lafaz yang menunjukkan akan pentingnya berbakti kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Bahkan Allah mengatakan, menyandingkan setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Pada momentum hari raya ini adalah momentum yang sangat terbaik kita berbakti kepada orang tua, saling memaafkan dan meminta ampun kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a, dan kamu beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah sekali-kali engkau mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berlakulah baik. Bahkan Allah menegaskan dengan sangat tegas di dalam salah satu firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah Allah tetapkan dan telah Allah pastikan bahwasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, wabil walidaini ihsana, dan hanya kepada kedua orang tua kita berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya memesankan kepada kita bahwasannya barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyubsatu lahu fi atharihi fi umrihi, ingin dipanjangkan umurnya, wa yunsi'u lahu fi atharihi, dan dia akan dipanjangkan umurnya serta diberikan limpahan rezeki. Fal yabir, hendaklah dia berbakti kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam momentum ini juga kita sebagai kaum muslimin di hari yang amat berbahagia ini, kita menjalin silaturahmi kepada saudara dan kerabat kita. Karena silaturahmi ini merupakan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di muka bumi. Dan amal ibadah ini adalah amal ibadah yang sangat-sangat penting. Bahkan silaturahmi ini beberapa tahun terakhir ini mungkin lebih berkurang karenanya ada faktor virus dan lain-lainnya. Pada momentum ini kita perbaiki silaturahmi ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimu mu'allakun bil arsi. Ketahuilah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya silaturahmi itu berada di arsy Allah Subhanahu, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, yaqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa, kata silaturahmi itu berkata, barang siapa yang memutus silaturahmi atau menyambung silaturahmi, maka Allah akan menyambung hubungannya dengan orang tersebut. Dan barang siapa yang memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya silaturahmi, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sekelompok orang, pernah didatangi oleh seseorang. Dia mengadu kepada Nabi dalam ceritanya, "Ya Rasulullah," dia berkata, "Inna li qarabatan, sesungguhnya aku memiliki kerabat.
Uhsinu ilaihim wa yasu'uni. Aku baik kepada mereka tapi mereka sangat jelek kepada aku. Wa asiluhum wa yaqta'uni, dan aku menjalin silaturahmi namun mereka memutus silaturahmi itu. Wa uhsin wa uhlimu ilaihim wa ahlimu anhum wa yasu wa jahilu anni. Dan aku berupaya lemah lembut kepada mereka, namun mereka selalu bertingkah bodoh terhadap aku. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bereaksi dengan apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut. La in qulta kama qulta, kata Nabi, kalau seandainya benar apa yang kamu ucapkan itu wahai sahabat, faka annama tusibbuhum mala, alangkah jeleknya mereka itu, alangkah hinanya mereka itu. Laksana engkau ambil abu yang kau masukkan ke dalam mulut mereka, kehinaan itu. Wala yazalu anka minallahi zahir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenangkan engkau madum ta'ala zalika, selagi engkau mau dan berupaya untuk menjalin silaturahmi tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan pada pesan yang terakhir, yaitu kita bersilaturahmi kepada tetangga atau orang yang berada di sekitar rumah kita. Wasiat untuk kepada tetangga ini sangat penting. Bahkan saking seringnya wasiat ini disampaikan oleh Jibril kepada tetangga tentang tetangga. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasannya tetangga ini akan menerima hak waris dari keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zala Jibril yusini anil jar. Jibril ini terus menerus memberikan kepadaku satu wasiat tentang tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrisu, sampai aku kira tetangga ini mendapatkan hak waris dari diriku. Saking pentingnya, teramat pentingnya arti tetangga di dalam Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad menegaskan tentang tidak akan pernah masuk surga orang yang memberikan atau orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Para sahabat bereaksi dan ketakutan, siapa orang tersebut yang tidak beriman? Kata para sahabat, man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Dia adalah sekelompok orang yang tidak pernah memberikan rasa aman dari tetangga, aman dari kejahatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Marilah di pagi yang cerah ini kita sama-sama melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dianugerahi sebagai generasi, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari tidak mendapatkan status sebagai sosok yang bertakwa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ragibaan. Celakalah. Qila man ya Rasulullah? Man dakhala alaihi Ramadan. Siapa orang yang celaka itu? Kata sahabat, man dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini penuh dengan amal ibadah, puasa, sahur, qiyamul lail, qiraatul Quran dan lainnya. Namun dia selesai dari bulan Ramadan ini, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, limpahkan ampunan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, baik bagi mereka yang masih menghirup udara kehidupan di dunia maupun yang telah kembali ke hadirat-Mu. Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jannibna fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati kami semua, perbaikilah semua urusan di antara kami, dan tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan. Arahkanlah kami kepada keselamatan dengan keluar dari kesesatan menuju cahaya-Mu.
anugerahlah kepada kami kemampuan menjauhi hal-hal yang tercela, baik yang kasat mata atau yang tersembunyi. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna sakirina li ni'amika musnina biha alayka qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan, Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan, Allahumma taqabbal a'malana fi ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Eidul mubarak wa asakum anna minal aidina wal faizina. Kullu amin wa antum bi khairin wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.